mungkin kurangnya pemahaman peserta didiknya dalam berinteraksi seringkali tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Antaranya ada beberapa indikatornya, mungkin termasuk ketidakmampuan orang lain, ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan baik, kurangnya kesadaran terhadap kebutuhan orang lain, kemudian kurangnya kemampuan untuk mengekspresikan pendapat dengan sopan, kurangnya sensitivitas terhadap norma sosial. Kemudian hal ini dapat mengakibatkan konflik interpersonal, ketegangan di lingkungan belajar, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Terus nomor 2, Bunda, apa langkah konkret yang dapat diambil oleh sekolah atau pendidik untuk meningkatkan pemahaman dalam berinteraksi di kalangan peserta didik? Untuk meningkatkan pemahaman ada berinteraksi di kalangan peserta didik, sekolah dan pendidik dapat mengambil hal-hal sebagai berikut. Memasukkan pembelajaran tentang adab berinteraksi ke dalam kurikulum atau program ekstrakurikuler. Kemudian mengadakan workshop atau pelatihan untuk peserta didik tentang komunikasi efektif dan etika berinteraksi. Kemudian memfasilitasi diskusi dan permainan peran, mungkin bermain peran ya untuk mempromosikan kepedulian empati dan pembelajaran terhadap perbedaan. Selanjutnya seperti membangun budaya sekolah yang mendorong menghargai norma sosial dan perilaku yang sopan. Kemudian yang terakhir, melibatkan orang tua dalam mendukung pengembangan adab berinteraksi di rumah ataupun di luar sekolah itu lebih penting. Terus yang terakhir, Bunda, faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan sosial? Satu, mungkin ya, faktor kurang perhatian yang cukup dan dukungan dari orang tuanya, mungkin kurang terhadap pendidikan adab ya dan pekerti. Kemudian ketidaktahuan akan norma dan etika sosial. Kemudian penggunaan media itu lebih seru lagi. Media sosial dan teknologi dapat mempengaruhi persepsi peserta didik terhadap interaksi sosial. Kemudian kurangnya pendidikan moral dan etika, pendidikan formal atau informal mengenai moral seringkali kurang ditekankan. Yang terakhir, teman sebaya itu bisa mempengaruhi perilaku peserta didik dalam berinteraksi. Sekali teman tidak memperhatikan adab berinteraksi, peserta didik cenderung mengikuti norma sosial dan lingkungan itu lebih berpengaruh sekali. Terima kasih, Bunda, atas waktunya. Terima kasih, sama-sama, semangat. Berinteraksi dengan baik atau dengan sopan ataupun berinteraksi dengan semena-mena atau seenaknya. Saya kira memang anak itu harus bagaimana sih adab yang betul itu kan yang wajib tentunya bukan hanya gurunya, termasuk orang tuanya atau lingkungannya memberikan pemahaman yang jelas-jelas. Jangan sampai ya kadang kan kebanyakan karena sayang lalu diberikan pemahamannya akhirnya dimanja, bukan sebuah pemahaman tapi kemanjaan. Faktor apa saja yang menyebabkan pemahaman peserta didik
tentang ada berinteraksi Pak? Faktornya banyak ya, tapi paling utama itu contoh. Contoh juga dipengaruhi oleh banyak hal. Contoh langsung ketika orang tuanya berinteraksi dengan tetangga atau antara orang tua ayah ibu atau dengan anak, itu sangat mempengaruhi. Tapi ada sisi lain ketika anak ini menilai atau menjawab ketika orang tuanya bekerja, dia menilai siapa di lingkungannya. Nah, yang lebih bahaya saat ini kan tontonan yang tidak sesuai di situ, sementara orang tua tidak ada atau yang ngaping tidak ada, itu yang jadi berbahaya. Makanya faktor yang paling utama tentang perilaku adab, termasuk misalnya pemahaman jelas, itu paling utamanya harus ada contoh yang jelas, contoh yang murni, yang real gitu. Itu paling utama faktor menurut saya ya, paling utama. Adapun faktor dari pendidikan langsung, seperti misalkan di sekolah seorang guru memberikan ujangan, itu harus, tapi juga memberikan contoh realnya itu dalam setiap kesempatan, dia mau tidak mau. Guru ya namanya juga ibu dan guru. Nah, bagaimana Pak melihat kurang pemahaman tersebut dalam berinteraksi saat ini? Mengenai kurangnya ini balik lagi. Kalau di pendidikan ya berarti sistem pendidikannya apakah evaluasi pertama gurunya sudah memperlihatkan, memberikan contoh yang baik, terus apakah sudah memberikan ujangan, itu dari di pendidikannya, dari gurunya, dari sistemnya. Berarti harus ada reward ataupun punishment, bisa itu di kelas itu namanya aturan norma kelas yang disepakati, kesepakatan kelas itu bisa. Sekolah jelas ada tata tertibnya itu ketika di sekolah, tapi ingat itu hanya berapa jam di sekolah, sementara anak itu dari jam 12 atau jam 1 lah ya, bagi yang tidak boleh sekolah dari jam 1 itu ada di lingkungan rumahnya, entah itu apakah di lingkungan ngaji ataupun ya, di lingkungan masing-masing, itu sampai malam. Itu yang memang harus ada kesepahaman atau saling mengerti antara guru dan orang tua. Jadi kalau itu tercapai, mungkin jika dikatakan kurangnya pemahaman tadi, kalau saling mendukung, pemahaman tidak akan kurang. Terus apa langkah konkret yang dapat diambil oleh sekolah atau pendidik untuk meningkatkan pemahaman adab berinteraksi di kalangan siswa? Konkret tentunya mengacu ke perilaku langsung. Pertama adalah pembiasaan. Ketika misalkan datang ke sekolah, anak dibiasakan untuk suntangan atau mendatangi guru. Nah, bukan harusnya ya, sebaiknya itu kan kalau itu digalakan, itu guru itu menyambut anak. Guru misalkan di depan area gerbang sekolah, lalu anak datang, meskipun tuh nggak guru semua, misalkan dengan daftar tiket ya, itu digalakan seperti itu. Kalau tanpa seperti itu, lalu anak langsung masuk ke kelas, dia yang nyari, yang namanya tanpa kebiasaan itu ya, otomatis bakal kurang. Itu
itu pembiasaan di sekolahnya. Nah, terus menginjak ke jam pelajaran, otomatis di sini penguasaan kelas dari guru kelasnya masing-masing atau guru mata pelajaran yang masuk saat itu. Nah, di situ kan ada sebaiknya kesepakatan kelas yang tercantum yang bisa dilaksanakan bukan hanya oleh siswanya tapi juga oleh gurunya. Di situ reward punishment sebaiknya ada. Dan reward punishment itu sebaiknya bukan hanya kata, misalkan kata bagus, baik, khusus untuk adab itu harus ketika baik ya rewardnya ada, bukan hanya omongan baik saja atau bagus saja. Misalkan kalau dia membuat, misalkan di IPA ya, membuat sebuah alat peraga, di situ kan adabnya kelihatan tuh antara anak bekerja sama, adabnya yang jelek. Nah, kita rewardnya harus ada, punishmentnya berarti adabnya yang bagus harus ada, yang berhubungan tentunya dengan pelajaran itu. Jadi bukan hanya nilai atau bukan hanya omongan, tapi ada yang realnya, tidak hanya abstrak. Nah, kalau di lingkungan sekolahnya itu jelas tata tertib sekolah. Ketika yang paling utama yang hak moral ini jelas harus ada punishment yang disepakati dengan orang tua tentunya. Jangan sampai sekolah memberikan punishment, sekolah mengambil anak tersebut ke BP tapi orang tuanya tidak terima atau tidak paham dengan apa yang dilakukan sekolah. Itu harus ada komunikasi yang jelas. Jangan sampai tata tertib ini tata tertib ada tapi tidak dilaksanakan, ya ada nol. Terima kasih Bapak. Sama-sama.